Oke teman-teman, kembali lagi bersama Mansur Channel. Kita sekarang akan bahas indeks Miller ya teman-teman. Oke, sebelumnya kita nggak akan bahas dalam-dalam. Kita hanya bahas surface-nya aja. Nanti teman-teman bisa pelajari langsung di website yang tak linknya kasih di bawah aja. Nah, di link itu nanti kita bisa belajar indeks Miller lewat animasi. Karena indeks Miller itu gimana ya, enaknya dipelajari lewat animasi karena geometri semuanya dan sebenarnya semua fisika padat enaknya dipelajarinya langsung pakai animasi. Nah, intinya itu bahas indeks Miller. Apa tuh indeks Miller? Jadi indeks Miller itu adalah sebuah metode gitu ya untuk mendeskripsikan mendeskripsikan orientasi orientasi apa namanya plan atau bidang. Kok jadi pakai bahasa Indonesia? Deskripsikan bidang orientasi bidang atau kumpulan bidang di unit cell gitu ya, di unit cell gitu. Nah, yang kita dibatasi ini pada itu aja, pada apa namanya, pada yang ortogonal seperti kubik. Kenapa? Karena nanti kalau derajatnya beda membuat lagi derajatnya gitu kan. Nah, sekarang kita langsung aja ke prakteknya gimana, oke? Jadi misalkan kita punya apa namanya, kita punya unit sel kubik. Kita pasti berbicara tentang kubik kok. Kalau kita apa namanya indeks Miller, karena kalau tapi ada juga yang di HCP. Nanti kita yang HCP bahas di HCP aja. Sekarang kita bahas yang itu aja. Nah, misal kita punya unit sel kubik, kubik ya. Ini X, ini Y, ini Z, gitu kan. Kita di koordinat kartesian dan juga kita ini katakanlah dari sini sampai ujung sini panjangnya A, gitu ya. Panjangnya A, kemudian di sini panjangnya B, kemudian di sini panjangnya C, gitu ya. Nah, kemudian misal di sini tuh ada sebuah bidang. Di sini ada sebuah bidang. Dia memotong A di A per 2, kemudian B di A di B per 2 juga, kemudian C di C per 1. Kan gini ya. Jadi dia memotong di sumbu X itu di A per 2, kemudian B per 2, dan C-nya C per 1. Nah, indeks Miller itu kita tinggal balikin. Jadi rumusnya tinggal 1/H, 1/K, 1/L. Indeks indeks Miller indeks juga bisa disebut apa namanya indeks HKL ya teman Pak. Jadi tinggal dibalikin. Jadi misalkan ini berarti jadi 2, 2, 1. Tinggal kurungin kayak gini. Udah ini indeks Millernya 2, 2, 1 di 1/H. Kayak gitu. Oke gitu. Kemudian pertanyaannya gimana kalau nol gitu kan? Gimana kalau nol? Nah, kita buat lagi. Buat lagi di sini. Kita buat lagi ya teman-teman. Serat, serat. Kalau nol berarti dia tidak memotong di sumbu manapun. Misal kita punya indeks Miller ini X, Y, Z. Dia bentuknya kayak gini misalkan. Nah, ini kan gak memotong di Z. Ini kan dia memotong di, kan tadi panjangnya A, B, C ya. A, B, C. Dia memotong di A di 1. Dia memotong di B di 2. Di setengah. B 1/2 B. Di C dia gak memotong. Tahi enggak berarti kan. Berarti kita pakai 0 di sini teman-teman. Jadi ini indeks kita tinggal balikin. Jadi 1 tetap. Ini jadi 2.
ini jadi 0. Kemudian, gimana kalau negatif? Nah, kalau negatif, teman-teman, sebenarnya kita tinggal ubah orientasinya, orientasi apa, sumbunya aja. Saat kita punya lagi kayak gini. Terus kita disuruh negatif, katakanlah. Kita ganti aja sumbunya. Kan gini, tadi kan gini. Sumbunya tadi tadi kan di sini ya sumbunya. Sekarang kita sumbunya ganti di sini. Nah, jadi sumbu itu bebas sebenarnya. Corner-cornernya kita ambilnya bebas. X, Z, ini jadi mini Y kan. Nah, terus kita mau gambar. Karena ini di sini satu, di sini setengah, di sini satu. Setengah aja. Jadi kan gini. Jadi indeks nilainya berapa? Dia memotong di X di upper 2. Y di min 1 B ya kan. Kemudian memotong Z di per 2. C per 2. Udah tinggal dibalikin jadi 2. Ini jadi min 1. Ini jadi 2. Nah ditulisnya 2, satunya gini. Nah udah gitu aja sederhana. Terus satu lagi. Indeks Miller itu dia punya keluarga teman. Sama kayak kalian punya keluarga. Keluarga dia. Tapi dia eh, beda keluarganya. Jadi contohnya misal kita punya dua. Gimana gambarnya? Ini di bawah ya. Ini X, ini bentar, ini Y, kemudian ini Z. Nah, ini dua, ada dua. Nah, terus kita punya ini yang setengah, ini satu, ini di setengah. Berarti indeks Millernya berapa nih? Indeks Millernya kan berarti ini memotong di satu, berarti kita tinggal balikin aja, tetap satu kan. Satu, Y-nya dia di setengah berarti jadi dua, Z-nya di setengah berarti jadi dua. Tapi si X-nya ini dia negatif. Oh ya ini min X ya. Anggap X. Negatif. Nah, terus kita bikin plan lagi nih yang di sini di satu, ini juga di satu. Tapi yang ininya dia di dua. Jadi itu. Jadi kan ini di min dua. Berarti kan di sini min satu, di sini min dua. Nah, jadi yang pertama memotong di berapa nih? Di satu, dia memotong di satu, dia memotong satu, kemudian dia memotong di min dua. Kemudian kan kita harus balikin, ya kan, supaya jadi indeks akal. Berarti kan jadi satu, satu, min, di X ya. Salah, sorry, sorry, sorry guys. Kebalik, kebalik, kebalik. X-nya min 2 ya kan, potong di satu, terus memotong di satu. Kemudian kita pin ke indeks HKL-in. Berarti kan jadi min setengah, satu, satu, ya kan. Nah, dibalikin ini. Loh, ini kok jadi min setengah, gimana nih? Nah, supaya tidak ada pecahan kayak gini, kita kaliin sama, pokoknya kaliin dengan bilangan yang dia itu nanti jadi bilangan bulat. Sini kan dua, berarti kita kali dua. Jadi dia jadi min satu, ini jadi dua, jadi dua. Jadi indeks HKL-nya, loh, sama dong kayak ini, ya kan? Nah, gimana dong? Nah, kalau sama kayak gini, berarti dia itu artinya dalam satu keluarga dong. Ini sebenarnya ada banyak keluarganya. Nanti ada di sini lagi apa?
kayak gini banyak-banyak, nanti kalian cek aja langsung di websitenya, susah digambarinnya gitu ya. Saya langsung cek di website yang saya kasih di link bawah. Oke. Nah, antar plan yang satu keluarga ini, dia punya apa jarak jarak antara plannya tersebut. Nah, kita bisa tentukan ada caranya. Caranya itu sebenarnya rumusnya tuh pakai yang dipakai yang kita reciprocal space yang apa? Yang D atau kan DHKL sama dengan 2V per gini kan. Berarti kan ini 2V per apa nih? Akar apa? Kuadrat B1 kuadrat tambah berapa ya? Berarti K kuadrat B2 kuadrat tambah L kuadrat B3 kuadrat. Nah, karena kita asumsikan ini apa namanya ortogonal dengan seret dengan perhitungan intinya artinya nanti didapatkan rumusnya tuh 1 per B kuadrat sama dengan K per A kuadrat ditambah K per B kuadrat ditambah L per C kuadrat gitu teman-teman. Jadi misal kita punya ini panjang A-nya, apa panjang isinya, lattice parameternya katakanlah 5, apa 7 Armstrong gitu. Nah, kita tinggal masukin aja. Ini masukin 7, masukin 7, masukin 7. HKL-nya ini masukin aja ke sini. Set, nanti didapetin D sama dengan berapa. Nah, buat yang kubik, teman-teman, itu khusus karena dia kan kisinya sama semua kan. A, B, C-nya itu apa? A sama dengan B sama dengan C kan. Jadi dia punya rumus khusus. Dia tinggal cukup ini aja A per kuadrat akar A kuadrat tambah K kuadrat tambah L kuadrat. Nah, sebenarnya ini aja nih rumus. Rumus yang dihafalin ini buat yang kubik, ini buat yang bukan kubik atau biasanya kan berarti tetragonal kalau enggak orthorhombic yang ini aja sebenarnya yang dihafalin. Itu diturunin dari ini. Gitu aja sebenarnya itu aja sih. Tambahan lagi sedikit eh, kan kita lihat kalau kita lihat indeks HKL itu kan kurungnya kayak gini ya teman-teman. Teman-teman juga pasti pernah lihat yang kurungnya kayak gini. Teman-teman juga pasti pernah lihat kurungnya yang kayak gini. Nah, ini tuh beda-beda teman-teman ternyata. Untuk yang HKL ini, dia pakai ini. Karena apa? Karena itu merepresentasikan di ruang kisi balik ternyata. Ternyata di ruang balik. Ini tuh, kalau ada, misalkan ada 5, 1, 2, kemudian kurungnya kayak gini. Ini berarti menandakan kita sedang menggambar koordinat di reciprocal space. Pada ini, berarti kita sedang ngomong di real space. Bayang ya. Jadi kenapa ketika kita apa cari indeks Miller itu dibalik ya karena dia masuknya ke reciprocal space ini dibalik gitu kan. Nah, gitulah. Ini tambahan aja. Kemudian ada yang kurungnya gini itu tandanya dia keluarga gitu teman-teman. Jadi kalau gini doang siapa misalnya Alin gitu. Dia sendirian. Tapi kalau gini dia artinya keluarga Alin gitu. Masih random aja. Ya gitu. Ini family gitu. Family tadi tuh misalkan 100. Dia tuh punya family-nya. Family 100 tuh misalkan eh 1001 itu masuk ke family ini gitu lah. Di, kalian pelajarilah di websitenya itu pasti ada. Oh ya, satu lagi yang lupa di website itu nggak ada, tapi jadi ada satu lagi yaitu bagaimana cara menggambar indeks untuk garis. Kan ini kita bicara bidang ya. Nah, garis juga ada teman-teman. Biasanya garisnya ditulisnya pakai gini sih. Misalkan kita punya di soal
dua, tiga misalkan. Representasikan lah. Oke, kita gambar dulu apa namanya unit selnya. Seret selnya kita gambar. Ini X, ini Y, ini Z. Nah, tadi kalau bidang kan kita dibagi jadi satu per angkanya sendiri kan. Jadi satu per ini jadi satu per dua, ini jadi satu per satu, ini jadi satu per tiga. Itu kalau bidang. Kalau garis itu kita dibagi dengan bilangan yang terbesar. Jadi nanti disuruh buatlah bidang apa garis indeks ini apa garis dengan indeks berikut. Jadi kita ini jadi 2 per 3, 1 per 3, 3 per 3 atau satu. Jadi 2 per 3. Terus kita gambarin di sini. Di X-nya berapa? X-nya 2 per 3. Katakanlah di sini. Kemudian Y-nya 1 per 3. Katakanlah di sini. Kemudian Y-nya, Z-nya 1 per 3. Gini. Kemudian udah kita pertemukan aja. Ini di sini. Ini di atas kan di sini. Berarti kita buat garis sini. Nah, gini ya? Saya. Ya kan ininya gitu. Jadi kita bikin titik tiga, kemudian ini kan di sini satu. Oh, ya berarti gini ya. Ke atas gini ya. Enggak dong. Udah benar kayak gini. Misalnya lagi 2, 2, 2. Ini kan di sini seperdua, seperdua. Sini seperdua. Ya udah, kita gambar dan ke sini kan. Nah, dari titik nol ditariknya dari titik nol ke garisnya. Berarti ini garisnya. Ini juga tadi berarti kan ke sini, sini. Ini kan ke sini. Oh ya, ini ke sini. Nah, dari nol, tariknya jadi nol. Jadi dibagi dulu sama angka terbesar, kemudian gambar titiknya, potongnya di mana, kemudian bikin garisnya. Dari nol, dari sumbu pusat, gitu teman-teman. Paham ya? Udah sih segitu aja kalau dari apa namanya indeks milet. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Selamat menjalani ujian, selamat mumet dase, terima kasih.